Enggak, berarti kan nggak ada kita sembah. Yang menembak kakak siapa? Kan kita menembak sama istilahnya opung kita dulu meninggal, kita jarah. Kan gitu juga kan? Ya. Nah, kalau kakak, kalau Tuhan kakak di mana kalau kakak jarah gitu? Oh, Tuhan kami nggak perlu mati, Bang, kayak Tuhan Abang. Berarti di mana tempatnya? Itu yang kutanya. Iya, Tuhan Abang bisa mati. Dia meninggal, tapi hidup lagi apa warangnya? Oh, dia meninggal. Oh, berarti Tuhan Abang pernah menjadi mantan mayat. Celana apa, Bang? Tuhan kakak di mana? Dia pakai apa, Bang? Pakai boxer atau pakai apa, Bang? Oh kak, Tuhan kakak Muhammad kan? Barulah ketahuan, Bang. Baru tahu aku ternyata murid si Edis Longor. Tuhan kakak Muhammad kan? Siapa yang bilang, Bang? Tapi utusan, mana ada utusan? Utusan dari mana? Muhammad tentu nih kakak. Kalau kami kan dari Tuhan, kami ikhlaskan kata-kata dia. Terus? Bukan sekolah agama. Kalau sekolah agama mungkin saya nggak bawa mobil. Tapi kalau sempat saya sekolah agama, mungkin kakak pun 80% kau aku bikin. Oke. Sekarang saya tanya, Bang, seandainya Yesus berada di tengah jalan, Abang tabrak, mati nggak Tuhan Abang? Tuhan kami cuman bayangan aja datang. Saya bertanya, Bang, seandainya Yesus berdiri di tengah jalan, Abang tabrak pakai truk Abang, mati nggak? Nggak berani aku melawan Tuhanku. Saya tanya, seandainya Abang tabrak Tuhan Abang, dia mati apa enggak? Nggak berani saya. Aku nggak meminta sama Tuhan. Tuhan, perjuangkan saya kerja. Semoga Tuhan Ya, jadi Tuhan memberikan Abang pekerjaan. Ayo kerjalah. Ini buktinya. Saya kerja. Saya sakit diobati Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Lucunya gini, Tok Nora kan. Dia berdoa minta kerja sama Tuhan ya kan. Sementara Tuhannya sendiri pengangguran. Menggembel. Tuhan sendiri menggembel. Ya kan? Sampai makan pun dia minta-minta kan. Sampai kelaparan dari mana-mana. Pengen bawa apa buah arak, gak buah arak dikutuk sama dia, coba lah. Iya, benar itu. Nah, ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ya, Bang Kora ya. Coba kakak kalau salah, pasti Tuhan bilang kakak kan? Ini, Bang. Saya tunjukkan nih datanya, Bang. Coba ambil Yesus. Ini Bang. Ini saya tunjukkan ya. Di dalam Matius 7, Bang. Abang kan katanya jarang ke gereja. Saya tunjukkan, Bang. Nah, Matius 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Nah, kalian, Bang, Kristen itu sudah diajarkan untuk meminta-minta, Bang. Kami kan meminta. Ini di sini dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Jadi kalian Kristen sudah diajarkan meminta-minta, Bangku. Kalau kakak meminta sama siapa? Mak sama Muhammad? Saya nggak tahu. Bang, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ya siapa Tuhan kakak? Kan itu kalau kalian diajarkan untuk meminta-minta. Oh kak, Tuhan kakak di mana asalnya? Kalau Tuhan kami kan udah jelas, Tuhan Yesus. Nah, di mana sekarang, di mana Tuhan Yesus? Di Yerusalem, gue bilang. Tengoklah kakak sana. Di Yerusalem dia ngapain di sana, Bang? Ya, di sana dia ditempatkan. Situ udah rumah dia. Rumahnya di mana, Bang? Jalan apa? Nggak ada yang penting Yerusalem. Oh, yang penting Yerusalem. Kalau kakak di mana Tuhan kakak? Coba tanya dulu. Kalau Tuhan kami tidak perlu ada RT RW, Bang. Enggak, berarti kan nggak ada kita sembah. Yang menembak kakak siapa? Kan kita menembak sama istilahnya opung kita dulu meninggal, kita jarah. Kan gitu juga kan? Ya. Nah, kalau kakak, kalau Tuhan kakak di mana kalau kakak jarah gitu? Oh, Tuhan kami nggak perlu mati, Bang, kayak Tuhan Abang. Berarti di mana tempatnya? Itu yang kutanya. Iya, Tuhan Abang bisa mati. Dia meninggal, tapi hidup lagi apa warangnya? Oh, dia meninggal. Oh, berarti Tuhan Abang pernah menjadi mantan mayat.
Kakak berpilih-pilih aja, aku tanda Tuhan kakak nggak tahu. Tuhan kami nggak butuh tempat. Tuhan kami tidak perlu mati, Bang. Karena Tuhan itu Yang disembahkan. adalah Maha Kuasa, Bang. Kalau Yang yang namanya Maha Kuasa, Bang, sebentar. Yang namanya Maha Kuasa, Bang, itu tidak perlu seperti makhluk. Makhluk bisa mati, makhluk harus butuh tempat. Saya cuma satu, aku tanya kakak, mana Tuhan kakak? Tuhan kami nggak butuh tempat. Itu. Tuhan kami tidak perlu kau bisa melihatnya. Ya kayak kakak dah dulu, mana orang tua kakak di Medan contohnya kan? Ya. Aku gitu, kan. Kalau kami mana Tuhanmu? Saya tanya, aku jawab di Yerusalem. Jadi Yerusalem di mananya, Bang? Tapi kalau ada uang saya sana jarah, tapi karena nggak ada uang Jadi saya. Yesus hidup, begitu. Ah, sama kuburannya, pokoknya bapak pendeta kami, bapak gembala, pasti dia tetap dia sana aku Yerusalem jarah. Oke. Abang mau tahu di mana Tuhan kami? Nah, mana Tuhan Benar. kakak? Kalau ada kesempatan, abang mau ketemu sama Tuhan kami. Ya saya bertemu malam ini kalau ada. Nah, coba abang bunuh diri, Bang. Bunuh diri, abang langsung. Enggak gitu, enggak Abang. gitu. Enggak gitu itu. Suruh dia nabrakkan mobilnya, masukkan mobilnya ke jurang. Pasti Kakak, jumpa. ya, saya kan nggak tahu kakak. Dan dalam jumpa. nama Yesus. Kan kami gitu Iya, kan. masukkan. Enggak gini, Dinda. Masukkan mobilmu ke jurang. Pasti jumpa. Cepatlah. Kau kan mau Tuhan kami kan? Kami kuat dalam nama Masukkan mobilmu ke Yesus. jurang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Apa-apa. Dalam nama Yesus pun kau bilang nggak apa-apa. Tapi masukkan mobilmu ke jurang samamu. Pasti jumpa. Ya kan Tuhan kita. Siapa yang menang? Ya kan Tuhan kita, Bang. Gini aja, Kora. Aku tanya samamu, ya. Ah. Ya. Kamu kalau diludahin orang mau nggak? Nah, kalau saya diludahi kan karena kita salah, ya udah aja kan. Kita kan kalau nggak salah, Enggak, yang kutanya, kamu nggak salah ini, tapi diludahi gitu loh. Mau nggak? siapa yang meludahi aku? Seandainya ini kamu diludahin orang dan kamu nggak salah, kamu terima nggak? Kamu diludahin. Nah, ya kita kan Nah, berarti masih lebih hebat kok daripada Tuhanmu. Tuhanmu dalam Markus 15 itu diludahin. Diam aja. iya. Bagaimana Mbak kalau mau membandingkan antara sosok yang lemah dengan sosok yang maha kuasa? Tuhanmu diludahin aja diam, dibully diam, dipukul diam, ditombak diam, ditelanjangi diam. Gimana hebatnya? Ajar padamu Tuhan. Tunduklah kami Tuhan. Tuhan. Tuhan berkati kami. Ya, itu Kak. Bagaimana Tuhan kita, Kak? Gini Bang, kan Tuhan Abang itu cumannya di Yerusalem. Nah Tuhan kami itu ke seluruh alam semesta. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seorang hamba yang dekat dengan Tuhannya? Nih sahabat bertanya nih, apa kata Rasul? Sahabat bertanya kan, apakah dia harus di samping Ka'bah, kota Mekah ataupun kota Madinah? Kata sahabat nih. Nah kata Rasulullah, tidaklah, kata Rasulullah. Tidak, seorang hamba yang dekat Tuhan itu, Rasulullah bersabda, fa aqrabu yaqudul abadu bi rabbi wa huwa sajidu fa akhtiru du'a. Seorang hamba yang dekat dengan Tuannya, mereka tuh bersujud dan berdoa. Kata Rasulullah, fa akhtiru du'a, perbanyak berdoa. Begitu, kami di gunung pun ketika kami sujud dan berdoa dekat dengan Tuhan kami. Kami di tengah laut pun, dalam perjalanan pun, kami ketika bersujud dan berdoa dekat dengan Tuhan kami. Artinya Tuhan kami itu nggak satu di tempat doang. Yang ketika kami bersujud dan berdoa, maka kami dekat dengan Tuhan kami. Lah kalian gimana Bang? Harus ke Yerusalem dulu. Terus kalau nggak mampu nggak ada duit gimana? Kalau nggak ada mampu nggak ada duit, Ya, kita kan gimana? berjuang kan? Kita kan Lah, berjuang kepada Tuhan. pertanyaannya, apakah semua orang Kristen itu punya duit? Bisa ke Yerusalem? Ya, kalau banyak duit, kalau ada duitnya bisalah jarah ke Yerusalem. Darah Yesus. Iya, berarti selamanya nggak akan bisa berinteraksi dengan Tuhan ya. Kalau nggak ada duitnya. Nah, kami kan Ada uang. Contohnya kenapa kalau ada uang, dengar lu Bang? udah, Gini saya Bang. ke Medan, di tempat Tuhan Iya. jarah. Iya, bentar. Kenapa orang Islam itu dikatakan kenapa tidak dekat samping Ka'bah, kota Mekah maupun Madinah? Enggak di situ mereka. Kalau di situ tentu orang-orang Islam yang di luar daripada Arab Saudi tidak mampu ke sana. Karena contoh kayak aku tidak mampu ke sana untuk membayar tiket pesawat. Tapi Rasulullah tahu umatnya itu bukan cuma di Arab Saudi doang, akan seluruh dunia.
Jadi Allah menyampaikan begitu, Rasulullah menyampaikan kepada Nabi Muhammad begitu. Nah sekarang Kristen gimana dengar Tuhannya? Gimana? Dengarnya harus ke Yerusalem. Ketika mau jumpain itu kan kalau ada mayatnya. Kalau nggak ada mayatnya gimana? Hah? Gimana bang? Kalau nggak ada mayatnya? Kalau nggak ada mayatnya gimana? Entah bekasnya kayak apa kayak kayunya kayak. Dia kan udah dalam kuburan itu dia kan udah naik ke surga. Bangkit dia. Yang naik apanya? Rohnya? Ya yang bangkit itu rohnya atau kedagingan?